Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Pian Alwansa akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon Pagi ini. Mengawali Cirebon Pagi ini, seperti biasa kami akan hadirkan Mutiara Pagi Interaktif yang akan bersama-sama dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231 486374 ataupun juga di 0231 8493259 dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon dan di line WA kami 081 324 951 935. Kami akan segera hadirkan kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan sekaligus Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kami persilakan Ustaz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum para pendengar bisa berinteraksi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa nikmat kesehatan, diberikan umur panjang, lebih utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah menjalankan salah satu syariat Allah, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, saya mengangkat tema tentang pembagian waris dengan sistem munasakhoh. Tema ini saya angkat setelah kita menghadiri undangan dari Pengadilan Agama Cirebon untuk sebagai tenaga ahli menyampaikan tentang sengketa waris. Dan ini saya akan menyampaikan risalah-risalahnya. Ini sebut saja namanya kita samarkan, bukan nama aslinya, alamatnya pun saya samarkan karena adalah privasi. Tapi intinya caranya dan prinsip bagaimana cara pembagian waris secara munasakhoh. Pembagian waris secara munasakhoh itu artinya pembagian waris secara bertahap. Karena orang yang meninggal dunia tidak satu, ada 3 dalam sengketa waris yang kemarin kita sampaikan di Pengadilan Agama itu. Yakni tahun 89
meninggal dunia adalah seorang suami. Kemudian tahun 2022 meninggal dunia salah satu anak dari suami tadi. Dan tahun 2024 meninggal istrinya suami tadi. Nah, ketika meninggal pertama, kedua, dan ketiga belum pembagian waris itu. Sehingga ada sengketa, saling mengklaim bahwa harta itu milik ini, bahwa harta milik itu, terutama antara keponakan dengan paman. Karena saling mengklaim harta-harta tersebut, akhirnya terjadilah sengketa waris yang ingin diselesaikan di pengadilan agama. Dan kemudian salah satu di antara pengacaranya itu memohon kepada saya untuk menyampaikan penjelasan seperti apa pembagian waris ini secara munasahah. Dan alhamdulillah kita sampaikan penjelasan perwakilan dari salah satu pihak itu, walaupun pihak salah satu, tapi saya netral karena saya menjaga ilmu saya kaitannya dengan masalah waris ini. Dan alhamdulillah diterima dengan baik, bahkan disetujui oleh mediator yang ada hakim mediator yang ada di pengadilan agama. Itu sama persis kaitannya dengan masalah pembagian waris itu. Nah, meninggal yang pertama berarti tahap pertama pembagiannya, karena belum bagi waktu tahun 89 itu. Maka tahap pertama dibagi adalah miliknya suami, di mana suami istri ini punya anak dua, pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, suami meninggal dunia itu punya harta, pertama harta bersama dengan istri, dan kedua punya harta warisan dari orang tuanya suami, itulah. Nah, kemudian ahli warisnya adalah tentunya istrinya, dan yang kedua adalah dua anak laki dan perempuan. Nah, kemudian aset dari harta bersama itu berupa rumah dan luas sekali, 600 meter persegi, sehingga dihargai waktu itu adalah 2 miliar. Itu harta bersama. Di mana harta bersama ini menurut kompilasi hukum Islam, saya sama seperti di pengadilan agama, merujuknya adalah kompilasi hukum Islam. Tepatnya pasal 1 poin F berbunyi, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Karena ini harta bersama, maka sebelum diwaris dibagi dua dulu antara suami istri. 2 miliar masing-masing, suami dapat 1 miliar, istri dapat 1 miliar. Ini pun sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasab walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan bagi seorang perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Suami istri adalah susah senang bersama selama menikah. Apalagi nikahnya sudah lama, itu loh. Anaknya saja sudah usia 57, itu loh. Karena sebentar lagi mau pensiun katanya. Saya tidak sebut siapa dan di mana, karena privat. Tapi intinya saja. Nah, karena dibagi dua antara suami istri, maka suami mendapat 1 miliar dari separuh 2 miliar, dan istri pun sama 1 miliar. Kemudian suami tadi mendapat harta waris dari orang tuanya senilai 836.226.666,7 rupiah. Maka ditambahkan dengan separuh harta bersama, jumlah totalnya adalah 1.836.226.666 rupiah. Ahli warisnya adalah istri. Istri dari suami yang meninggal dunia karena punya anak dapat 1/8. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12, Allah berfirman, fa in kana lakum waladun falahunnas sumunu mimma taraktum. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 180
yang berbunyi janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian. Ini persis seperti surat An-Nisa ayat 12, dapat 1/8. Kemudian 2 anak perempuan dan laki mendapat asobah bil ghair. Sisa setelah diambil furudul muqaddaru 1/8, sisanya adalah 7/8. Nanti sisanya ini dibagi 2:1. Untuk laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sesuai surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Sesuai dengan kompilasi Islam pasal 176 yang berbunyi, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila 2 orang atau lebih anak perempuan semua maksudnya bersama-sama mendapat 2/3. Dan apabila ada anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Maka dari 1.800.000.000 sekian itu, istri 1/8-nya singkat saja mendapat 229.528.333,4. Sedangkan secara kolektif dulu separuh sisa dari 1/8 berarti 7/8-nya adalah 1.669.333,6 rupiah. Jumlah total sama. Karena ini kesimpulan sementara, istri itu dapat 2 hak. Separuh dari harta bersama, yakni 1 miliar, dan 1/8 dari 1,8 juta tadi mendapat 229 juta sekian. Berarti jumlah total istri mendapat 1.228.528.333,3 rupiah. Sedangkan 2 anak perempuan dan laki tadi sesuai dengan porsinya 2:1, maka anak perempuan sebagai anak pertama 1/3, anak laki-laki 2/3. Nah, 1/3 dari 1,6 miliar tadi maka mendapatkan 536.566.111,2 rupiah. Sedangkan anak laki-lakinya 2/3-nya dari 1,6 miliar tadi adalah mendapat 1.071.132.222,4 rupiah. Jumlah total sama. Para pendengar RRI di mana berada, tahap pertama sudah selesai. Ternyata dari 2 anak itu, anak pertama, anak perempuan meninggal dunia pada tahun 2022. Maka harta dari yang meninggal dunia, anak perempuan tadi, yang jumlahnya itu ada 535 juta sekian itu, dibagi waris. Kepada siapa? Kepada suaminya dari anak pertama meninggal dunia. Kemudian anaknya punya 2 lagi. Berbeda sekarang mah laki perempuan, kalau tadi perempuan laki gitu loh. Nah, karena yang meninggal dunia anak dari anak yang perempuan tadi dibagi kepada keluarganya saja. Nah, suami mendapat harta bawaan dari istri. Berarti istri dari anak tadi itu adalah bahwa punya harta itu adalah merupakan harta bawaan, harta warisan dari orang tua itu. Kemudian 2 anak laki dan perempuan. Maka suami ketika punya anak, ini dari harta bawaan mendapat 1/4 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Allah berfirman, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarokna. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 179 yang berbunyi, duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian, persis sama surat An-Nisa ayat 12 tadi. Sedangkan ibu kandungnya masih hidup. Ibu kandungnya karena punya anak yang meninggal dunia tadi mendapat 1/6.
Bagaimana surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Artinya, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkannya, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam, pasal 178 yang berbunyi, ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak, atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat 1/3 bagian. Persis itu. Surat An-Nisa ayat 11 itu diakomodir oleh kompilasi. Kemudian 2 anak laki dan perempuan itu dapat asobah bil khair. Karena ini ada angka 1/4, ada angka 1/6, harus cari KPT. Kelipatan persekutuan kecil, yakni angka yang habis dibagi angka 4 dan angka 6, yakni angka 12. 12 bagi 4 sama dengan 3, kali 1, 3. 12 bagi 6 sama dengan 2, kali 1 sama dengan 2. Berarti jumlah sementara 3 tambah 2 sama dengan 5. Menuju angka 12, sisanya adalah angka 7. Nanti dibaginya 2/1, sebagaimana surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, tepat sesuai dengan surah kompilasi pasal 176. Singkatnya, maka suami mendapat 1/4 dari 535 juta sekian itu, mendapat 133 juta 891.527,8 rupiah. Sedangkan ibu kandungnya 1/6-nya atau 2/12-nya mendapat 89.261.018,3 rupiah. Sedangkan 2 anak laki perempuan asubabil ghair 7/12-nya sama dengan 312.413.564,8 rupiah. Jumlah sama. Karena yang namanya anak tadi ada 2, tetap mendapat 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Maka anak laki-laki 2/3-nya mendapat 208.795.709,8 rupiah. Sedangkan anak perempuan dari anak tadi meninggal dunia tadi mendapat 1/3-nya sama dengan 104.137.854,9 rupiah. Selesai pembagian tahap yang kedua, salah satu anak almarhum suami tadi meninggal dunia sudah selesai. Sekarang tahap yang ketiga, karena sistem munasakho itu meninggal tahun 2024 adalah istrinya suami tadi. Istrinya suami tadi meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2024. Nah, aset-aset milik istri yang meninggal dunia yang ketiga ini ada 4. Pertama, separuh dari harta bersama suami tadi 2 miliar, berarti 1 miliar. Kemudian mendapat warisan dari suami 1/8-nya dari 1,5 juta sekian itu, 1 miliar 500 juta itu mendapat 229.528.333,4. Kemudian ibu juga, istri tadi sebagai ibu, karena punya anak, anaknya meninggal dunia, mendapat 1/6 tadi. 1/6-nya adalah 89.261.018,5 rupiah. Ternyata istri ini punya harta warisan dari orang tuanya juga. Harta warisan dari orang tuanya sebagai harta bawaan berupa sawah. Dinilai totalnya adalah 450 juta. Jumlah total dari 4 aset itu adalah sejumlah 1.789.351,9 rupiah. Koma harus dihitung gitu. Nah, siapa ahli warisnya? Istri meninggal dunia punya anak 2. Walaupun meninggal dunia salah satunya tetap sebagai ahli waris. Karena tidak ada istilah mantan antara orang tua dengan anak. Maka ini problemnya ini akhirnya disengketakan di pengadilan itu. Nah, maka langsung diwaris dari 1.700.000.000 itu.
anak yang pertama yang meninggal dunia tetap dapat hak sama mendapat sepertiganya, dan anak laki-laki yang hidup dapat 2/3-nya. Sepertiganya dari 1,7 miliar itu adalah 589.596.450,6 rupiah. 2/3-nya untuk anak laki-laki adalah 1.199.991,3 rupiah. Jumlah total sama. Nah, di sini anak perempuan tadi meninggal dunia kan? Nah, 2022 gitu. Maka ahli warisnya diberikan kepada cucunya dari istri tadi. Cucunya itu ada 2 ternyata, tapi cucu ini tidak mendapatkan secara langsung dari neneknya, tapi bagian milik anak yang meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti. Ini problem juga masalahnya, karena dikatakan paman bilang bahwa ketika anaknya meninggal itu tidak dapat hak, padahal anak itu punya cucu gitu loh. Nah, itu problemnya itu diantaranya, sehingga dikatakan di pengadilan. Maka merujuk kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 1 berbunyi, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Ini pengecualian bila membunuh atau beda agama ini. Tetapi kalau tidak membunuh sama agama tetap dapat hak, gitu loh. Nah, disitulah sengketa saling mengklaim bahwa kamu tidak dapat, bahwa ini itulah masalahnya itu loh. Maka alhamdulillah ketika saya dihadirkan sebagai tenaga ahli dari Kementerian Agama Kota Cirebon, alhamdulillah paparan yang saya sampaikan di sidang mediasi itu diterima oleh hakim mediasi itulah. Dan alhamdulillah sudah selesai dalam pembagian, tinggal nunggu putusan di pengadilan. Walaupun ini tidak sampai kerana gelar perkara, tapi ada ruang untuk mediasi tetapi sesuai dengan syar'i, insya Allah itu tidak dilanjutkan. Maka kita berprinsip aman secara syar'i, Al-Quran, aman secara regulasi, kompilasi hukum Islam, dan insya Allah aman NKRI. Inilah tagar kita. Dan tagar yang kedua, bahwa pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Demikian mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Mangga silakan Mas Fian untuk menyampaikan dialog. Baik, terima kasih Ustaz Naswa Wakil SAGMSC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon, dan sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Untuk kesempatan pagi ini sudah menguraikan kajian terkait dengan pembagian waris dengan sistem munasahoh, alias munasahoh ini adalah bertahap. Dan ini berkaitan dengan tadi Pak Ustadz yang rupanya ini sebagai realita tersendiri begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, realita sendiri dan dibagi secara syar'i, dan alhamdulillah endingnya ini adalah ending yang tentunya menggiurahkan gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Semoga berkahan selalu berada di orang-orang yang menjalankan syariat Islam secara benar dan kafah begitu. Baik. Amin. Terima kasih, dan pendengar terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935, dan juga bagi Anda yang mendengarkan dan menyimak siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Terima kasih, dan kita akan bersama-sama nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Bapak Sumadi terima kasih sudah berkirim ataupun sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube. Agi Gazi juga menyimak dari ruang dengarnya, dan juga Ibu Indra. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon di 486-374-486-374. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansa. Ibu Indra, mangga. Padahal yang di 59 tuh sibuk, Ibu pikir biar beliau dulu nanti. Ya, Terima kasih Bung Piana. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz kita, Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Aduh susah. Messi. Iya. Begini ya, Bung Pian, soal waris ini banyak sekali karena unik. Unik itu berarti tiap orang lain-lain masalahnya. Iya, betul. Jadi ya
tentunya jutaan bahkan mungkin miliaran kasus. Nah, mendengar yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, warisan bertingkat atau bertahap. Nah, dapat dilakukan kompilasinya. Saya lihat asal sesuai dengan hukum waris yang sudah berlaku. Jadi waktu ini meninggal dibagi, kemudian berikutnya dibagi, kemudian berikutnya dibagi. Alhamdulillah sudah ada buku panduan waris tulisan dari Pak Ustadz Nasuh Fakih ini. Nah, apakah pada dasarnya kompilasi itu dapat dilakukan dengan keadaan yang masing-masing orang mengalaminya, asalkan itu sesuai dengan aturan atau patokan yang sudah ada itu, sehingga keadaan aman untuk segalanya dan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra yang sudah menjadi penelpon pertama untuk kesempatan pagi hari ini di rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Dan silakan pendengar, kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di dua nomor telepon kami di 0231 84932559 ataupun juga di 0231 486 374 ataupun di WA kami. Pak Asrori juga terima kasih sudah berkirim ataupun sudah bersama kami menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami, karena biasanya menyimak siaran melalui AM, namun AM pada kesempatan pagi hari ini menurut kabar, tapi belum kabar terbaru kemarin, bahwa masih belum bisa mengudara gitu ya. Baik, terima kasih dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA untuk kesempatan pagi ini. Baik, kami akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA. Tadi Pak Ade dihapus WA-nya. Terima kasih Pak Ade. Kita akan menyapa pendengar dari Mama Ririn. Pak Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana prosedur bila pembagian waris melalui pengadilan agama? Karena ada satu ahli waris yang sulit untuk menandatangani tapi butuh. Kami sudah konsultasi ke LBH dan advisnya Pak Kiai, advisnya ke pengadilan agama. Mohon penjelasannya, kami 8 orang dan 7 sudah tanda tangan sampai notaris. Terima kasih. Ibu Setia di Jalan Saleh. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Indra terlebih dahulu terkait patokan, katanya gitu Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz, silakan. Terima kasih Bunda Indra dan Mama Ririn, semoga sehat selalu sehingga selalu menyimak RRI khususnya di Mutiara Pagi. Ya. Kaitannya dengan masalah sengketa waris itu harus ada standar hukumnya. Standar hukumnya menurut regulasi adalah masih menggunakan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Bagaimana saya sampaikan pula di pengadilan sana diterima, dan emang itu regulasinya gitu loh. Dan kompilasi hukum Islam ini merupakan hasil karya murni dari ulama-ulama Indonesia sebagai jembatan emas persoalan waris dalam keluarga. Salah satu di antaranya formulasinya adalah masalah ahli waris pengganti gitu loh. Kenapa ini bisa sampai ke pengadilan? Karena masalah itu gitu loh. Maka patokannya, standar hukumnya adalah kompilasi hukum Islam. Dan kompilasi hukum Islam itu adalah termasuk sebagai pengejawantahan, sebagai implementasi dari Al-Quran dan hadis. Itu loh. Nah, waktu tahun sebelum 91 itu antara hakim satu dengan hakim yang lain, menurut sejarah waktu saya belajar dulu, itu kan perbedaan sangat mencolok gitu loh. Mentafsirkan dari Al-Quran, kemudian menjebarkan dari kitab Mu'tabaro yang dari ulama-ulama salaf itu berbeda-beda. Maka ada simposium, ada seminar, dan seterusnya itu formulasinya dibikinlah modifikasi namanya kompilasi hukum Islam. Itu standar patokannya. Saya juga sama.
ketika dimohon oleh masyarakat untuk memberikan pembagian secara non litigasi kalau saya. Kalau pengadilan namanya pembagian secara litigasi. Jadi karena non litigasi secara keluargaan, tapi ada ulama ataupun orang yang ahli di bidangnya. Ya. Itu. Kalau tidak bisa melalui sengketa waris di pengadilan agama, merujuk kepada pertanyaan Mamarin, bagaimana prosedur pengajuan di PA itu, ya silakan. Karena pengen mencari keadilan atau justisible itu ada ranah hukumnya di pengadilan agama bagi umat Islam. Ya. Tapi kalau non Islam itu di pengadilan negeri gitu loh. Itu jangan sampai sama-sama Islamnya nanti DNO nanti gitu loh. Tapi ranahnya adalah pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 nomor 6 ya. Nomor 6 tahun 2003 itulah. Nah, di situ prosedurnya adalah silakan datang ke pengadilan agama. Kalau tidak ngerti, cari lembaga hukum yang menangani ataupun mendampingi. Karena semua orang tidak tahu sebagai hukum acaranya itulah. Namanya hukum acara mulai dari meja 1, meja 2, meja 3 sampai ke masalah proses di pengadilan gelar perkara. Sebelum gelar perkara, nanti sidang pertama diberikan kebebasan untuk mediasi. Atau mediatornya adalah hakim, ketua pengadilan biasanya. Kayak kemarin ketua pengadilan juga yang sebagai mediator perkara sengketa waris itu. Jadi kalau tidak ngerti hukum acara itu, maka pinjam ataupun pihak ketiga, yakni LBH, Lembaga Bantuan Hukum Pengacara, itulah. Itu ya prosedurnya. Baik. Silakan. Itu nanti pembagian waris secara litigasi. Oke. Itu. Nah, bagaimana dengan ini Pak, Pak Ustadz, terkait dengan ada yang kurang tanda tangan gitu. Dari 8, 7 sudah tanda tangan nih Pak Ustadz. Apakah Ya, ini tadi tidak- kan iya. karena ini susah, yang salah satu anak ini susah juga tidak bisa sampaikan ke notaris. Notaris ketika mau balik nama ataupun ada calon pembeli satu saja tidak menandatangani, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, itu. Nah, kalau seandainya non litigasi tidak bisa, ya maka melalui litigasi di pengadilan agama. Karena problemnya salah satu tidak tanda tangan gitu loh. Baik. Coba kalau tanda tangan sampai ke pengadilan enggak? Enggak lah ya. Enggak kan gitu. Nah, itu masalahnya, ada masalah gitu loh. Baik. Kalau ada masalah silakan di pengadilan untuk mencari keadilan. Nah, di situ. Nah, itulah hakim yang berperan, hakim yang formalitas, formal gitu maksudnya, formal maksudnya. Kalau ustadz, kiai, kayak saya contohnya, itu kan non formal gitu loh. Oke. Karena kita Tidak bisa diamanati, memutuskan gitu juga ya, Ustadz, ya? insya Allah sama sebetulnya sih. Di pengadilan menggunakan hukum kompilasi. Iya. Saya akan menggunakan hukum kompilasi. Betul. Dalam buku yang saya susun itu dilengkapi kompilasi hukum Islam. Nah, ini sebagai patokannya kata Bunda Indra itu loh. Nah, tidak asal-asalan gitu loh. Tidak bikin aturan baru gitu loh. Dan ada standarnya di situ. Sama seperti pengadilan saya juga. Dan alhamdulillah kemarin pun diiaskan oleh ketua hakim, ketua pengadilan sebagai hakim mediasi itulah. Intinya belum ada tulisan-tulisan lain gitu ya Pak Ustadz untuk mengubah patokan-patokan dari hukum kompilasi ini begitu. Sementara ini belum. Belum ya Pak Ustadz ya. Bahkan pernah teman-teman dari FASA ya, FASA itu forum hukum sarjana syariah itu mau mengajukan ke DPR jangan sebatas sebagai instruksi presiden saja, tapi undang-undang, tapi gagal terus, gitulah. Tetap maka menggunakan kompilasi itu sampai standar hukumnya di pengadilan agama itu. Baik. Silakan pendengar, masih ada beberapa ke depan sebelum kita kirim, dan silakan masih bisa Anda pergunakan line telepon kami di 0231 486374 ataupun juga di 0231849329 untuk pagi hari ini. Dan juga ini ada Pak Jumadi dari Kuningan. Alhamdulillah hari Cirebon sangat jelas hasil siarannya di Kuningan, padahal lokasi saya antara bukit-bukit. Baik. Punten Pak, kalau salah satu keluarga yang meninggal, gimana untuk pembagian warisannya Pak? Keluarga, ya tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Ustadz ya. Tapi silakan Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Pak Jumadi dan juga Ibu
Bu Braja hadir melalui siaran YouTube RRI Cirebon. Baik, Pak Jumadi menanyakan Pak terkait dengan pembagian waris kalau keluarga salah satu keluarga ada yang meninggal, gimana untuk pembagian warisannya? Kemana katanya gitu Pak? Silakan. Oke, pembagian waris salah satu ada meninggal segerakan untuk dibagi. Iya. Jangan nunggu nanti-nanti. Jangan ditunda-tunda. Kasihan orang meninggal dunia itu. Sebabnya apa? Kita sadar ketika dilahirkan oleh oleh ibu kita tidak bawa apa-apa kan? Setelah menikah itu harta milik kita gitu loh. Artinya sertifikat rumah setelah kita menikah itu kan atas nama siapa? Atas namanya. Warisan pun dari orang tua atas namanya. Karena atas nama orang yang tadi kemudian meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Kalau tidak dibagi, ditunda-tunda, kasihan orang yang meninggal dunia yang pertama. Yang kedua, terjadi sakwa sangka antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain. Namanya orang tetap ingin dapat warisan nggak kira-kira? Nah, karena tidak dibagi-bagi akhirnya kan cemburu terus itu loh, cemberut itu loh. Atau ada istilah sakwa sangka itu loh. Ada istilah lain adalah suudzon kepada ahli waris yang lain yang menguasai harta milik orang tua, walaupun hanya sebatas satu rumah gitu loh. Taruhlah anak 3, kemudian tidak dibagi waris, ibunya meninggal dunia gitu loh. Kemudian salah satu anak menempati rumah itu. Anak yang punya rumah sebetulnya ingin nggak punya harta warisan dari orang tua itu? Pasti kan gitu. Betul. Kita hidup material kan gitu, materialis kadang-kadang kita manusia ini. Nggak menyangkal gitu ya? Nggak menyangkal itu. Jangan bohong lah. Jangan dusta di antara kita lah. Semua pasti menginginkan gitu loh. Maka segerakan untuk dibagi. Toh tagar saya kan adalah apa? Pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu loh. Baik. Betul nggak kira-kira? Betul sekali, Mas. Jangan sampai gara-gara warisan ditunda-tunda. Kan bapaknya masih hidup. Iya benar bapaknya masih hidup. Supaya jelas gitu loh. Dan bapak sebagai suami karena istri meninggal dunia dan ibunya anak-anak tadi meninggal dunia, itu dapat hak juga. Baik. Haknya bapak itu 2 loh, suami istri. Separuh harta dan plus harta bersama. Karena kata salah satu suami ditinggal oleh istri, mau menikah lagi dilarang oleh anak. Itu bener ada itu. Awas ayah kalau menikah lagi, jangan menempati rumah ini. Itu kan masalah nggak kira-kira? Masalah banget ya, Ustaz. Nah, dan ketika menikah juga, dan kalau belum dibagi waris, khawatir istri yang kedua itu memakan harta tidak halal. Karena khawatir ada harta milik siapa? Milik anak sambungnya tadi. Baik, gitu loh. Pak Ustaz, kita akan menyapa pendengar Itu yang akan bergabung di lantai telepon, ya, Pak Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasmo silakan dari Subang. Mangga. Ya, alhamdulillah Mas Pian. Ya. Nomor 1 saya laporan RRI Cirebon dari radio hampir kurang lebih seminggu Iya. menghilang. Oke, baik ya Pak Ustaz. Enggak, Pak Kasmo, mohon maaf tadi sudah dijelaskan bahwa Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Kasmo dari Subang biasa menghadiri Alhamdulillah. penyerahan bagi waris ini. Semoga bangsa Indonesia, negara Indonesia Aman. waris. Iya. Mau tanya bagaimana banyak anak cuma sedikit, harta sedikit ya, oke. pamannya perempuan 7, lakinya 1, muncuman punya harta sawah, harta rumah segitu aja, muncuman bagi warisnya bagaimana gitu Pak Ustadz. Anaknya berapa jumlahnya? 8, perempuan 7, laki 1. Oh 8, perempuannya 7. Nah, ibunya sudah, ibunya sudah mati, Sudah meninggal. tinggal membereskan anak sama anak. Oh gitu. oke. Siap. Iya. Bagaimana itu caranya Pak Ustadz? Begitu aja. Baik, terima kasih Pak Kasmo, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami mohon maaf ya pendengar ya, pemancar AM memang belum bisa mengudara untuk saat ini. Baik, Pak Ustadz silakan. Perempuan 7, laki 1 katanya gitu. Oke, kalau ayah ibunya atau suami istri tadi meninggal dunia dan belum dibagi waris, maka dengan menggunakan sistem apa tadi? Munasakhoh. Pembagian waris munasakhoh itu artinya pembagian waris secara bertahap atau estafet. Siapa yang lebih dulu meninggal dunia?
Itu yang pertama kali, tahap pertama yang dibagi. Dan ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk anak semua sebetulnya sih. Tapi harus dibagi bertahap, tidak boleh sekaligus. Karena seandainya suami meninggal dunia punya hukum sendiri secara waris, belum dibagi, maksudnya gitulah. Istri sebagai ibunya anak-anak pun punya hukum tersendiri gitu loh. Maka caranya munasakoh supaya suami sebagai bapaknya anak-anak di alam barzah tenang. Kemudian istri sebagai ibunya anak-anak di alam barzah tenang, pembagian waris semuanya. Kalau langsung dibagi sekaligus, ini belum jelas ini miliknya siapa gitu loh. Walaupun semuanya untuk anak semua gitu loh. Maka dalam literasi fikih waris itu ada sistem munasakhoh. Tidak boleh selampangan gitu loh. Ada tahapan-tahap. Itu diakui oleh pengadilan agama, saya sampaikan pula. Sama hukumnya di pengadilan agama juga itu loh. Nah, seandainya meninggal dunia, pertama suami dulu lah. Harta warisnya, harta bersama saja sumpama. Nilainya 1 miliar kata katanya. Ibunya meninggal dulu ya, Pak. Contohnya ibunya meninggal dulu. Oh, sekarang ibu dulu meninggal. Oke, istrinya meninggal dunia. Harta bersama dengan suami 1 miliar. Merupakan harta bersama dibagi 2 dulu. 500 milik suami, 500 milik istri. Karena yang meninggal dunia istri, ahli warisnya tahap pertama adalah suami dan ke-8 anaknya. Suami mendapat 1/4 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12 tadi. Sesuai kompilasi hukum Islam 183 tadi. Itu sama persis itulah. Dan 8 anak secara kolektif dulu, sisanya dikurangi 1/4 berarti 3/4. 3/4-nya untuk anak 8 anak tadi. Nah, di breakdown 3/4-nya dari 500 juta itu berapa gitu loh. Maka dihitung saja ya. Maka singkatnya anak laki dan perempuan sesuai dengan An-Nisa ayat 11 dan sesuai dengan kompilasi pasal 176 2:1. Ini prinsip utama ini. Laki dapat 2, perempuan dapat 1, perempuannya ada 7. Masing-masing 1. Berarti 7 kan? 1 sama dengan 7. Anak laki yang kedua 1 dapat 2. Berarti 7 tambah 2 dapat berapa? 9. Berarti anak perempuan dari 7 itu 1/9, 1/9, 1/9 dari 3/4 dari 500 juta itu. Kemudian anak laki-lakinya dapat 2/9. Selesai tahap pertama milik istrinya atau ibunya anak-anak. Kemudian ayahnya meninggal dunia atau istrinya dari istri tadi suami dari istri tadi meninggal dunia. Berapa hak milik suami tadi? Setengah dari harta bersama 500 juta dan 1/8 dari 500 juta. Seperempat dari 500 juta berarti berapa? 125 juta. Berarti jumlah total berapa? Berarti 625 juta rupiah. Langsung diwaris kepada ke-8 anak pula gitu loh. Hitungannya sama Pak Ustaz? Sama hitungannya. 1/9, 1/2. Anak perempuan dari 7 anak tadi 1/9, 1/9, 1/9 dan anak laki 1 tadi mendapat 2/9. Selesai pembagian waris, kesimpulannya anak perempuan dapat 2 hak dari 1/9 dari ibunya dan 1/9 dari ayahnya. Kesimpulannya gitu, sama. Kemudian anak laki-laki dapat 2/9 dari ibunya karena meninggal awal kan ibu, dan 2/9 dari ayahnya. Itu loh, gampang kok. Baik. Yang susah apa? Susah niat Menyadarinya gitu dan loh. niat ya maksudnya. Dan Baik. susah lagi apa? Tidak nanya gitu loh kepada orang yang ngerti. Mohon maaf Baik. ini ya. Baik, Pak Ustaz. Pak Ustaz ada satu WA tapi kita singkat-singkat aja Pak Ustaz ya karena sudah 56 dari Pak Ade di Perumnas. Pemahaman Assalamualaikum Pak Ade di Perumnas. Pemahaman bagi waris jangan ditunda-tunda. Apakah itu sama? Sama saja kalau bapak meninggal dengan kalau ibu meninggal duluan harus cepat dibagikan. Iya. Jawabannya iya gitu ya. Ustaz. Tetap dibagi harus. Baik. Kasihan orang meninggal dunia. Tidak tenang dalam barzah. Satu lagi Ustaz. Kalau tidak percaya, sebab meninggal aja. Ya harus tahu lah. Ini kan kata Nabi ini loh. Banyak orang tidak percaya, teman meninggal ya. Kata Nabi loh itu. Kalau bapak meninggal,
ibu kan dibagi 50% dulu. Ya. Setelah itu apakah ibu dapat 1/8? Bukan ibu ya, istri. Iya, istri. Karena ibu Ya, beda lagi ya, masalahnya. ya, betul. Istri ya maksudnya. Ya, istri ya, oke. Istri apakah istri dapat 1/8 Iyalah. lagi atau istri dapat 1/8 lagi dari 50% itu yang mau dibagikan ke anak katanya gitu. Betul. Oke. Jadi 1 miliar seumpama 50% bahasanya. Iya. 500 milik suami, 500 milik istri. Kalau yang meninggalnya suami, maka istri dapat 1/8 Ya. dari 500 juta itu, tadi gitu loh. Berarti istri dapat 2 hak. Separuh dari harta bersama, bukan warisan itu terus terang. Tapi apa? Jeripayanya Berdua itu. selama menikah dengan suami tadi. Jangan dinafikan itu. Kan istri nganggur be jere sapa ngono loh. Istri itu justru lebih berat itu loh. Berat ya, mengandung, melahirkan itu kerjaan bukan Ya. kerjaan itu. Setuju, Pak. Itu maksudnya gitu lah Baik, ya. Ustaz. Karena banyak orang menafikan peran seorang istri itu gitu masalahnya. Gitu. Oke, baik. Pak Ustadz, waktu masakan kita, tapi saya yakin masih banyak pendengar yang penasaran katanya. Tapi minggu depan insya Allah ya Pak Ustadz diparingi sehat, bisa hadir lagi di Cirebon. Apa yang bisa disampaikan Ustadz? Silakan. Oke, terima kasih semua pendengar dan Mas Fian. Dan ternyata benar kata Bunda Indra, sangat luar biasa persoalan waris itu. Sengketanya sangat banyak sekali. Antara satu ahli waris dengan ahli waris, antara keluarga satu dengan keluarga yang beda-beda persoalannya. Dan juga alhamdulillah saya di RRI sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah hilang, tidak pernah kurang, tidak pernah susah mencari judul itu loh. Yeah. Alhamdulillah. Walaupun temanya judul beda, tapi itu saja sebetulnya. Tapi yang paling utama, mari kita saling menyadari. Mudah-mudahan dengan menyadari itu mudah untuk menjalankan waris ini. Ingat tagar saya adalah pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Insya Allah. Demikian kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk kesempatan pagi ini sudah bersama pendengar, dan kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami, dan kami akan segera jalan tepat pukul 6 saat Anda menyimak berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.